Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4C, kelompok 1, manajemen pemasaran 1. Di sini saya Ulia Frizili Roland dan teman saya Restiani, Indah Siti Nurjana. Di sini kami akan melakukan diskusi mengenai lingkungan pemasaran. Oke, mari kita mulai diskusinya. Oke, sebelum masuk ke materi lingkungan pemasaran, di sini kita akan membahas mengenai apa sih itu pemasaran. Kita mulai dari saudari Meli dulu. ya baik. Kalau menurut saya, pemasaran merupakan proses yang dilakukan antara penjual kepada pembeli untuk memasarkan barang atau jasa agar dapat dibeli. Oke, selanjutnya dari saudari Indah. Saya setuju dengan pendapat saudara Nelly, tetapi saya juga pernah membaca di sebuah buku bahwa pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pemasaran itu merupakan ilmu yang diterapkan untuk memasarkan barang ataupun jasa oleh individu atau kelompok dengan proses pertukaran barang antara penjual dan pembeli. Selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut ke materi lingkungan pemasaran. Selanjutnya kita akan masuk ke materi lingkungan pemasaran. Silakan teman-teman. Ya, jadi lingkungan pemasaran adalah suatu gabungan pengaruh semua faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kesuksesan pemasaran sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya. Ya, saya juga setuju dengan pendapat saudara Nelly karena dengan adanya pengaruh dari faktor luar dan pelaku, maka dapat membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Selanjutnya kita akan membahas lebih luas lagi dari pengertian yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dalam lingkungan pemasaran sendiri terdapat cabang lainnya seperti lingkungan makro dan demografi. Selanjutnya akan kita bahas lebih rinci lagi. Oke, terlebih dulu di sini kita akan membahas mengenai lingkungan makro dari lingkungan pemasaran sendiri. Jadi, lingkungan makro itu pemasar perlu menemukan banyak peluang dengan mengidentifikasi sebuah tren. Maksudnya arah ataupun urutan kejadian yang mempunyai momentum dan bertahan cukup lama. Dan megatrend merupakan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi utama yang mempunyai pengaruh bertahan sangat lama. Seperti di Indonesia sendiri, masker pun dapat dijadikan sebuah tren di bidang fashion. Karena selain dapat mencegah penyebaran virus corona, di Indonesia banyak yang memanfaatkan penggunaan masker di bidang fashion. Dari yang penggunaan sebagai kesehatan dapat kita gunakan untuk di bidang style kehidupan sehari-hari ataupun di bidang lainnya. Selanjutnya, mengenai lingkungan makro akan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman. Silakan. Ya baik. Lingkungan makro ada beberapa hal. Yang pertama ialah lingkungan ekonomi, yaitu daya beli yang tersedia dalam ekonomi tergantung pada penghasilan, harga, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit saat ini. Sedangkan lingkungan sosial budaya, yaitu masyarakat membentuk kepercayaan, nilai, dan norma yang menggambarkan sebagai besar selera dan preferensi konsumen. Baik, selanjutnya dari Indah. Selanjutnya yaitu lingkungan alam, di mana jika terjadinya kerusakan lingkungan, maka akan menjadi masalah global utama, sehingga pemasar harus menyadari peningkatan kekhawatiran masyarakat tentang kesehatan lingkungannya, sehingga pemasar dapat menerapkan program pemasaran pelestarian. Yang selanjutnya yaitu lingkungan teknologi, di mana teknologi ini adalah kekuatan penghancuran kreatif, di mana pemasar harus memperhitungkan tingkat perubahan teknologi yang semakin pesat dan beragam. Yang terakhir yaitu lingkungan politik hukum, di mana lingkungan ini terdiri dari badan hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi atau perorangan, sehingga pemasar harus bekerja dalam banyak hukum yang mengatur politik bisnis dan kerjasama dengan berbagai kelompok kepentingan masyarakat.
Oke, dari poin-poin yang sudah dijelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa dalam gambaran global yang cepat berubah ini, pemasar perlu sekali mengamati 6 kekuatan lingkungan yang utama yang sudah dijelaskan tadi. Pemasar juga harus menyadari pertumbuhan populasi di seluruh dunia, perubahan bauran usia, komposisi etnis, dan tingkat pendidikan, munculnya keluarga non-tradisional, dan perubahan geografis yang besar sekali dalam populasi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu lingkungan demografis. Jadi di dalam lingkungan demografis utama yang diamati pemasar adalah populasi, karena masyarakat merupakan pembentuk pasar di dalam lingkungan pemasaran. Pemasar sangat tertarik pada ukuran dan tingkat pertumbuhan populasi di suatu kota, wilayah, dan negara, distribusi usia dan bauran etnis, tingkat pendidikan, pola rumah tangga, serta karakteristik dan gerakan regional. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman. Silakan. Yang pertama itu pertumbuhan populasi dunia, di mana populasi dunia ini memperlihatkan pertumbuhan eksplosif yang memberikan implikasi besar kepada bisnis. Nah, populasi yang sedang tumbuh tidak serta-merta mengabaikan bertumbuhnya pasar, kecuali pasar yang mempunyai daya beli yang cukup besar. Yang kedua yaitu bauran usia populasi, di mana populasi manusia ini mempunyai bauran usia yang beragam. Salah satu tempat bauran usia yang ekstrim terdapat di Meksiko dengan populasi yang sangat mendalam, bertumbuhnya populasi yang cepat. Pemasar biasanya membagi populasi menjadi 6 kelompok. Yang pertama yaitu anak-anak prasekolah, yang kedua yaitu anak-anak sekolah, yang ketiga adalah remaja, yang keempat adalah pemuda 20 sampai 40 tahun, yang kelima adalah dewasa parubaya 40 sampai 65 tahun, dan yang terakhir adalah dewasa lanjut usia 65 tahun ke atas. Selanjutnya untuk saudara Neri, silakan. Ya baik, yang selanjutnya yaitu kelompok terdidik. Populasi di semua masyarakat dibagi menjadi 5 kelompok pendidikan, yaitu kelompok tidak terdidik, tidak lulus SMU, lulus SMA, lulusan perguruan tinggi, dan tingkatan profesional. Yang selanjutnya yaitu rumah tangga. Rumah tangga tradisional terdiri dari rumah, suami istri, dan anak-anak, dan terkadang kakek nenek. Dan yang selanjutnya ialah perubahan geografis dalam populasi, yaitu periode pemindahan migrasi besar-besaran antar dan di dalam negara. Terima kasih. Oke, dapat kita simpulkan bahwa lingkungan pemasaran itu sangat diperlukan sekali di dalam suatu perusahaan. Lingkungan pemasaran dapat dikatakan juga sebagai sasaran seorang pemasar agar barang yang dijual ataupun jasa yang dijual oleh suatu perusahaan dapat dibeli oleh konsumennya sendiri. Jadi lingkungan pemasaran pun akan berpengaruh sekali tentunya untuk para pengusaha yang sedang melakukan pemasaran barangnya ataupun jasanya. Mungkin diskusi mengenai lingkungan pemasaran yang merujuk dari buku Manajemen Pemasaran Philip Kotler dan Kevin Landkeller kita akhiri di sini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kami pun masih dalam proses pembelajaran. Sekian tadi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.